Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahabi ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita bersama-sama menyebut namanya. Merupakan suatu nikmat dari Allah. Allah berikan kepada kita nikmat lisan. Allah berikan kepada kita nikmat hati, yang mana lisan dan hati jika mengingat Allah, lisan dan hati jika menyebut nama Allah, maka sejatinya teman duduk kita itu adalah Allah. Jika ada dari kita yang sedang sedih, ada dari kita yang sedang bahagia, lalu kita menyebut nama Allah, menghadirkan Allah di dalam lisan kita dan hati kita, maka itu sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ana jalisu man dzakarani." Saya duduk bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Saya duduk bersama orang yang mengingatku. Saya menyertai orang yang mengingatku, kata Allah. Kita mengingat orang, sekalipun orang itu yang kita cinta, boleh jadi dia yang kita ingat, belum tentu ingat sama kita. Kita sayang sama orang, kadang-kadang kita mau makan ingat sama dia. Kita mau kemana ingat sama dia. Dia di sana gak ingat sama kita. Bisa gak begitu? Bisa. Ada orang yang lagi mau makan ingat sama yang dia cintain, yang dicintain di sana ingat sama dia juga ada. Tapi tidak bisa membersamai kalau udah ada jarak. Tapi kalau Allah, zat yang tidak butuh dengan jarak, ya, kemudian dengan tempat, karena Allah berada di mana-mana, maka setiap kita mengingat aja kepada Allah, menyebut aja namanya Allah, Allah duduk sama kita, Allah nemenin kita, Allah dekat sama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wa annahu, dialah Allah, huwa adhaka wa abka. Kalian tahu sesungguhnya dialah Allah yang membuatmu tertawa, dan dialah Allah yang membuatmu bersedih. Jadi kalau kamu lagi ketawa, kamu harus ingat, kamu ketawa itu bukan karena kamu yang nyari senang, Allah yang mau senangin kamu. Orang itu kan mikir, kalau dia lagi sumpah kita cari senang yuk, gitu. Kita cari senang, kita cari ketawa, kita cari girang. Subhanallah, begitu dia cari senang, dia cari girang, dia senang, dia girang. Tapi kamu harus tahu, sejatinya yang bikin kamu girang itu adalah Dia, Allah. Di saat kamu bersedih juga, apapun masalahnya, saat kamu sedih, mau itu masalah pribadi, mau itu masalah menyangkut orang lain, mau itu masalah rezeki dan lain sebagainya, sejatinya yang bikin kamu sedih juga Allah. Kenapa Allah bikin kamu sedih? Karena Allah cuma mau nyenggol kamu sedikit biar kamu ingat sama Dia walaupun kamu sedih. Disenggol sama Allah sedikit, biar kamu ngeh, biar kamu sadar, biar kamu mau ingat sama Dia. Udah. Ibu punya anak kecil, suka gregetan gak? Kalau gregetan tuh gimana sih? Anak kecil tuh gregetan, kita gregetan sama anak kecil diapain? Digigit ya? Gigit itu nyakitin gak? Nyakit. Gigit itu mau pelan, mau kenceng, sakit. Orang pakai gigi sakit loh. Nyubit gemes sama nyubit kesel sama-sama nyakitin.
Saya dulu punya teman, kerjaannya kalau duduk bercanda, ketawa, nyubit. Tahu? Ada ibu punya teman kayak gitu. Saya nggak mau lagi duduk sebelah dia. Walaupun cuma bercanda, saya ngerasa teraniaya. Dicubitin kita, cubitin ya, padahal bercanda gitu. Dia nggak ada niat mau nyakitin kita, cuman itu ekspresi dia, gitu ya. Tapi kita berekspresi nggak kalau dicubit? Ekspresi, ada ekspresi begitu digigit, ekspresi nggak? Teriak, marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu itu adalah gigitan manja, anak kecil nggak tahu gigitan manja, kamu digigit sama suami, suami gigitan manja. Iya. Ente kesel, ente majang. Tahu ente majang, ente minta digigit lagi deh katanya. Kenapa? Soalnya yang gigit siapa? Suami. Yang gigit orang yang kamu sayang. Inilah yang dilalui oleh para ulama kalau mereka itu lagi digigit sama Allah. Karena mereka itu selalu tahu gigitan Allah itu gigitan manja. Ya, kelihatannya sekasat mata tega, padahal itu gigitan manja. Gigitan manja barangkali yang terlalu sayang. Ibu kalau punya anak sayang banget tuh anak, dipelukin, udah dipelukin, disiksa, napasnya apa? Wah, tuh anak. Ente nggak peduli, ente cubitin lagi dia, ente pelukin lagi dia yang kenceng. Ente manusia. Ente manusia, yang kasih ente cinta adalah Allah yang ciptain manusia. Ente punya segitu besar cinta, kamu punya begitu besar cinta sama anak kamu, sama cucu kamu, sama pasangan kamu. Sejatinya itu siapa yang menanamkan cinta? Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kiranya kalau kita sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah cintanya Allah sama kita. Walaupun tawanya kita, walaupun tangisan kita di dalam situ. Saat kita tertawa, Allah lagi mau kau tertawa. Saat kita lagi menangis, Allah lagi mau kau menangis. Tapi semua itu bentuk cintanya Allah sama kita. Makanya ulama, para anbiya, para salaf, walaupun mereka dihujani dengan ujian-ujian kehidupan yang begitu pahit, mereka mampu melalui setiap fasenya dengan penuh syukur, dengan penuh ikhlas, penuh tabah. Kenapa? Karena mereka tahu cubitan Allah itu adalah cubitan manja. Ujian Allah itu adalah ujian manja. Ujian Allah itu adalah ujian Allah cinta sama kita semua. Jadi kalau kita nih diuji sama Allah, jangan jauh dari Allah. Jangan malah berpaling dari Allah. Jangan justru kita menentang apa yang Allah tetapkan sama kita. Bahwa sesungguhnya ketetapannya, apapun yang sudah Allah tetapkan buat kita, sejatinya semua itu adalah hal terindah dalam hidupmu. Jika kapan kamu bisa ngerasain ketetapan itu indah? Jika kamu punya cinta kepadanya. Di saat kamu belum memiliki cinta kepadanya, maka kamu akan melihat itu hanyalah ujian belaka. Kenapa saya nggak betah duduk sama teman saya yang nyubitin saya? Saya nggak cinta sama dia. Saya nggak punya cinta sama dia. Tapi barangkali kalau dia orang yang saya cinta, dia mau cubitin saya, dia mau apa, saya diam aja. Ya udah, emang begitu orangnya. Saya paling minimal bilang begitu. Tapi karena kita nggak cinta, kita nggak kuat. Kenapa banyak orang lari dari Allah? Kenapa banyak orang yang menghindar dari Allah? Karena mereka nggak punya cinta dan kesian hidupnya mereka. Di saat mereka tahu cinta pada manusia, mereka tahu mengejar manusia itu bagaimana rasanya, mereka berbunga-bunga hatinya saat jatuh cinta dengan manusia, tapi mereka nggak tahu rasanya jatuh cinta sama Allah, rugi mereka. Di saat kamu tahu artinya cinta sama anak-anak kamu, kamu tahu artinya cinta sama pasangan kamu, tapi kamu nggak tahu artinya cinta sama Allah, rugi kamu. Maka setiap kita tahu artinya cinta, kita bisa ngerasain enak banget sih cinta, punya suami, punya anak, punya cucu, punya orang-orang terdekat yang kita cinta. Sisipkan pula di situ bagaimana rasa cintamu kepada Allah. Karena semakin besar rasa cintamu kepada Allah,
maka kamu akan selalu senyum dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan sama kamu. Apapun itu, sepahit-pahitnya, kamu hanya akan cinta. Kamu hanya akan senyum, kamu akan bahagia. Walaupun di balik situ ada tangisan, walaupun di balik situ ada air mata, tapi kamu hanya akan tetap merasa bahagia. Itu kalau punya cinta. Makanya bersyukur, dan kita bersyukur hari ini Allah masih takdirkan kita menyebut namanya, masih mengizinkan kita menyebut namanya, masih mengizinkan kita tetap berdoa kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya kita selalu dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqamah di dalam menyeru kepadanya, istiqamah di dalam menitih jalannya, istiqamah di dalam mengamalkan syariatnya. Itu yang paling penting. Dari sini kita menyebut namanya, pulang dari sini kita mengaplikasikan perintahnya. Itu indah banget hidup kalau kayak gitu. Di sini kita menyebut namanya, pulang ke rumah kita berusaha mengaplikasikan syariatnya. Dan insya Allah di akhirat Allah tempatkan kita di tempatnya yang paling terindah di sisi. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Yuk kita lanjut kajian kita daripada kitab Mukasyfatul Qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Wa qala Hasan la takunu im'ah taqulun in ahsana an-nas hasanan wa in zalamu zalamna walakin watanu anfusikum in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asa'u an la tudhlimu. والإمعة بكسرة ففتحة وتشديد فمهملة هو الذي لا رأى له فهو يتبع كل واحد على رأيه. ومسلم يا رسول الله إن لقرابة أصل ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملل أي بفتح وتشديد الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Dikatakan oleh Al-Hasan. Al-Hasan meriwayatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la takunu im'ah. Apa tuh artinya la takunu im'ah? Kamu katanya jangan jadi bunglon. Tahu bunglon itu gimana? Nah, sifatnya bunglon berubah-ubah ya. Jangan kamu jadi bunglon. Kalau orang baik, kamu baik. Kalau orang lagi baik sama kita, kita baik juga sama dia. Manis banget sama dia. Tapi kalau dia baik, begitu dia buruk, kita juga sama sama dia. Saat orang berlaku buruk pada kita, kita memperlakukan orang lain buruk juga. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Kita hanya copy paste orang berarti kita nggak punya pendirian dalam hidup. Ya berarti kalau ada dari kita nih yang punya prinsip dalam hidup, selagi dia baik sama saya akan tetap baik. Tapi kalau dia udah macam-macam sama saya, awas saja. Nah, ini prinsip dasar, hampir semua orang punya prinsip ini saya rasa. Orang merasa itu adalah prinsip, jangan main-main sama saya. Ini harga diri menurut dia. Tapi kamu gak sadar, ternyata prinsipmu itu bertentangan dengan yang semestinya. Kalau orang buruk, Nabi suruh kita berbuat baik. Tapi kalau orang menghinakanmu, yang dihinakan siapa? Dirimu, ente tetap baik sama dia. Tapi kalau dia menghinakan Allah dan Rasulmu, ente marah. Rasulullah itu orangnya pemaaf minta ampun. Pemaaf
minta ampun. Kalau kamu mau cari manusia pemaaf mana, nggak ada yang lebih pemaaf dari Rasulullah. Tapi kalau udah ada orang yang bertentangan dengan hukum Allah, apa Rasulullah punya sifat? La yagum ahadun li ghadabih. Kalau ada orang yang tidak menegakkan ajaran Allah dengan baik, mempermainkan ajaran Allah dengan baik, kemarahan Rasul nggak ada yang bisa stop kecuali Rasulullah yang nyetop. Nggak ada orang yang berani sama Rasulullah kalau lagi marah. Tapi marahnya tentang apa? Bukan tentang dirinya. Rasulullah nggak pernah bilang, kamu nggak tahu saya siapa? Nggak. Rasulullah nggak pernah ngomong, kamu belum tahu aja saya. Saya kalau doa gunung Uhud bisa berubah jadi emas. Nggak. Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Walaupun sejatinya gunung ditawarin jadi emas buat beliau. Sejatinya beliau yang berkata di dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Kata Nabi bilang, saya pemimpinnya anak cucu Adam, tapi saya kagak sombong. Malah Nabi ngomongnya begitu. Saya yang punya, saya pemimpin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tapi saya nggak sombong. Saya kagak sombong. Malah Nabi ngomongnya gitu. Bukan Nabi bilang, jangan ada yang berani ikut-ikuti saya. Apalagi berkenan sama keluarga. Jangan ada yang berani ikut-ikuti Fatimah. Nabi gak pernah ngancem, tapi Nabi ngomong. Fatimah itu belahan jiwa saya. Siapa yang nyenengin Fatimah berarti nyenengin saya. Siapa yang nyakitin Fatimah berarti nyakitin saya. Nabi ngomong begitu, tapi gak ngancem. Siapa yang nyakitin Fatimah? Enggak, Nabi gak gitu. Nabi nyampein betapa besar cintanya beliau kepada putrinya Fatimah. Bahkan di Al-Quran kita baca saat Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah", kita nemuin ada ayat "Qul", di depannya itu ayat katakan. Allah yang perintahin Nabi ngucap, bukan Nabi yang mau ngucap. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajr. Ente ngomong sama umatmu, kau katakan kepada umatmu, kau tidak minta balasan apapun dari mereka, illa, kecuali satu, al-mawaddah fil qurba, cintain keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang nyuruh ngomong siapa? Allah. Kenapa Allah suruh Nabi ngomong? Karena Nabi orangnya gak serta-merta ngomong begitu. Cintain keluarga saya, kalian wajib cinta sama keluarga saya. Enggak, malu, merendah. Tapi karena Allah tahu Nabi begitu cinta sama keluarganya, Allah suruh, qul, katakan Muhammad, kau tidak minta balasan apapun dari umatmu. Sholatmu, bengkaknya kakimu, kelaparanmu, perjuanganmu, patahnya gigimu, berdarahnya, pelipismu, tidak minta balasan apa-apa. Kata Allah, bilang sama mereka, kau tidak minta apapun dari mereka kecuali satu, al-mawaddah fil qurba, cintain kerabat Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah ngomong. Nabi minta kita jangan jadi bunglon, katanya, hidup. Jangan, kalau baik itu berdasarkan tingkah laku orang sama kita. Orang baik sama kita, kita baik. Orang jahat sama kita, kita buruk. Bahkan kadang-kadang lebih buruk. Oh, kamu gak tahu saya siapa? Nah, kena batunya kamu. Lihat aja. Nah, kalau sudah menyangkut hak, ya, kehormatan wanita, menyangkut agama, ya, menyangkut orang-orang yang mesti dijunjung dan dihargai, dihormati, ente marah, boleh. Tapi marahnya untuk apa? Untuk hak yang dinodai, untuk pencemaran kesucian yang ternodai. Itu marahannya kita. Jadi kalau kita kemarin ngelihat ada ulama yang begitu menyerukan, wah Al-Quran jangan diiniin. Nabi Muhammad karikaturnya itu jangan dinodai. Karikatur Nabi Muhammad gak boleh tuh sampai diposting dan lain sebagainya. Artinya kemarahan itu tidak menyangkut pribadi. Kemarahan itu tidak menyangkut pribadi individu seseorang antara seseorang. Ini menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Kehormatan Islam dipertaruhkan di sini. Maka kemarahan kita pada hal tersebut justru adalah kemarahan yang diminta dan dianjurkan. Diamnya kita dengan dalih, kalau kita ngelihat ada orang ngejelekin Islam, kita diam aja.
Kita diam, giliran tentang kita marah, kita balik gak ini? Islam dikatain diam aja. Sudah, Rasulullah tuh maha pemaaf. Rasulullah tuh pemaaf. Rasulullah pemaaf. Terbalik ini belajarnya. Gak usah baca kitab ngetinggi-tinggi, baca maulid aja. Di maulid ada kalau keterangannya. In udhiya ya'fu. Nabi kalau disakitin maafin. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Baca maulid tiba. Kalau dikata-katain diam, gak pernah nyaut. Tapi kalau udah yang menyangkut hukum Allah, la yagum ahadun li ghadabihi. Nih marahnya Nabi. Kalau udah menyangkut hukumnya Allah, gak ada yang bisa berhentiin marahnya Nabi. Jadi jangan terbalik pahamnya. Kita suruh diam kapan? Suruh diam kalau orang katain kita, bahlul ente, diam. Muka merah nih. Diam. Bodoh ente, diam. Jelek kamu, diam. Diamin aja. Itu yang diminta. Kalau kamu tanya sejatinya belajar sesungguhnya itu seperti apa Islam ngajarin kita, diam. Orang ngatain kita jelek, diam, diam. Kataan dia itu nggak bikin muka kamu tambah jelek, ingat. Ini harus ingat itu. Dan marahnya kamu nggak bikin muka kamu tambah cakep. Ini harus ingat itu. Iya nggak sih? Kalau ada orang ngatain kita jelek misalnya, jelek ente, dia ngatain kita jelek, kita dikatain dia nggak bikin kita tambah jelek, dan marahnya kita nggak bikin kita tambah cakep. Jadi buat apa sebetulnya marah? Ngabisin tenaga kan? Kalau kita marah. Nah, Islam tuh mau minimalisir nih. Ente jangan capek-capek jadi orang. Rasulullah dilemparin kotoran isi perut kambing. Kalau sekarang orang makan isi perut, jeroan, dicuci dulu, dibersihin dulu, disayur dulu. Tuh, yang doyan nyaut. Kata dia enak soalnya. Iya. Dicuci dulu, tapi pernah nggak ente ngerasain tuh jeroan dilemparin ke muka kamu, yang darahnya masih ada, kotorannya masih ada. Rasulullah pernah mendapatkan penghinaan seperti itu. Beliau sholat di depan Ka'bah dan dihinakan oleh beberapa musuhnya sambil tertawa-tertawa melihat Rasulullah dihinakan seperti itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Marah, angkat suara. Kan kata ulama, kamu tuh jangan jadi guntur. Bisanya cuman gelodok doang suaranya. Tapi jadi apa? Nanti jadi hujan aja. Tenang, diam. Waktunya dia ngujanin. Jangan kerepotan jadi gelodoknya. Gitu kan? Jangan kerepotan jadi gelodoknya. Gitu. Subhanallah. Dan kita nih kadang-kadang kebalik. Yang mestinya kita cukup perhatiin hujan, yang malah diperhatiin kilatnya. Repot sama gunturnya. Nah, kita nggak usah diam. Ini yang diminta. Makanya kata beliau, jangan jadi bunglon. Orang baik dia baru baik, orang buruk dia buruk. Walakin watinu anfusakum, kuatin diri kamu. Kamu diminta untuk kuatin diri. Untuk apa kita nguatin diri? Jangan gampang lemah. Orang hina kita sebentar, kita itu enggak. Tapi kita disuruh buat apa? Kata in ahsanan nas antuhsinu. Kalau orang baik sama kita, kita baik juga sama dia. Bahkan kalau bisa kita lebih baik dari dia. Ada orang ngasih kita hadiah kecil, pin. Dia ngasih kita pin kecil. Pin buat apa? Buat kerudung. Betul apa enggak biasanya? Balasan kamu apa? Pin juga. Kerudungnya kalau bisa ini kasih. Benar dong? Ada orang kasih kamu kerudung. Kamu kasih apa? Gak bisa. Yani jangan juga kebaikan orang yang orang lakukan sama kita di porsi yang sama.
Tapi kita kasih yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Bukan juga maksa. Kan gitu. Kenapa sih Ustazah harus kayak gitu? Iya, karena Rasulullah itu kalau memberi orang sampai di batasnya kadar kemampuannya, di limit kadar penghabisan itu pemberian Rasulullah SAW. Nah kalau kita ini mutawafar, lebihnya banyak. Tapi kalau ngasihnya milih-milih sedikit-sedikit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu kalau punya barang, contoh nih Bu, punya barang, ada dua nih benda, yang satu dia paling demen, yang satu dia nggak suka, atau sedang-sedang aja, dua-duanya dia suka, tapi ada satu yang paling dia demen. Saat ada orang bilang minta sama sesuatu yang dia punya itu, minta, maka yang dia berikan yang paling dia demen. Kalau kita kan kadang-kadang mikir, mestinya yang kita demen yang kita simpen dong. Begitu kan? Kalau Sayyidina Abu Bakar milihnya enggak. Kenapa? Karena justru saat dia mempunyai sesuatu yang paling dia demen, harus dia berikan kepada orang, di situ pahala lebih gede daripada pahala kamu punya benda biasa-biasa aja kamu kasih orang. Rasa ngeluarinnya tuh beda. Tahu nggak? Perjuangannya beda. Perjuangannya beda. Ibu boleh rasain. Saya punya pengalaman pribadi. Pertama kali saya baca tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngasih barang begitu, saya diuji dengan ujian yang begitu. Saya diuji, saya baru dikasih orang jam tangan cakep banget. Itu jam tangan saya lagi senang-senangnya, lagi saya elus-elus tiap hari. Cakep, saya demen, tahu-tahu saya digoda sama teman saya, minta jam tangan saya. Yang saya punya entu-entunya, yang satunya yang dulu, yang biasa aja, yang gembel. Aduh, berat gak tuh? Lagi saya demen-demennya, lagi saya suka-sukanya, pakai diminta. Gimana tuh? Saya baru belajar. Sayyidina Abu Bakar ngasih yang dia paling demen. 3 hari Bu saya mikirin. Kasih enggak ya? Subhanallah, saya kasih itu jam tangan. Tapi waktu ngasih saya ngomong gini sama Allah, ya Rob, ini jam tangan pertama yang paling saya suka, mereknya yang paling saya nanti-nanti dan paling saya tunggu-tunggu. Habis gini gantiin saya merek yang banyak, bilangan yang banyak, semua yang saya mau. Memang butuh waktu, tapi Allah nggak pernah nggak jawab kita. Saya kasih, kebetulan yang minta teman, ya udah deh, kita bisa tuker-tukeran. Padahal udah saya kasih, saya nggak tuker-tukeran ujung-ujungnya. Tapi ya udah, tapi ternyata berat. Saya akuin itu berat, bukannya mudah untuk menjadi yang seperti itu, berat. Tapi saat kita ngasih dan kita yakin sama balasan Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah nggak balas kita dengan apa yang kita lakuin. Dengan kadar sebegitu kita berjuangnya di dalam menjalankan perintah Allah, balasan Allah buat kita pun akan setimpal, bahkan jauh dari dugaan kita yang semestinya. Ibu nggak usah belajar dari saya kayak jam tangan. Nah, hal-hal kecil terkadang. Sekali-sekali kalau kita lagi buka lemari tahunan, ya, Ibu suka buka lemari tahunan bagiin orang, apa disimpan lagi dari tahun ke tahun? Makin numpuk tuh baju, makin numpuk tuh kerudung. Padahal kalau dia yang dipakai entu lagi. Baju yang dipakai entu lagi sampai kayak nggak ada baju yang lain, misalnya gitu. Padahal entu lagi. Nah kita pasti nih ada waktunya pengen bagi-bagi ke orang, pengen kita kasih ke orang, kasih. Tapi pasti kan ibu akan pilihin mana yang ibu suka. Pasti dong, ibu akan pilih mana yang ibu suka. Bahkan kadang-kadang ya bukan cuma mana yang kita suka, lebih tepatnya mana yang menurut kita masih mau kita pakai.
yang menurut kita masih mau kita pakai. Mungkin yang di lemari itu yang kamu suka semua, karena kamu beli pasti suka dong. Tapi lebih tepatnya kamu nyisihin mana yang menurut kamu masih kamu mau pakai. Kamu pisahin. Yang sejatinya padahal kadang-kadang yang kita pisahin, yang kita kira bakal kita pakai juga nggak kepake sampai tahun depan. Sampai tahun depan masih nggak kepake juga, gitu ya. Makanya belajar sekali-sekali dalam memberi itu, yang ada di lemari, pikirannya bukan yang kiranya masih mau dipakai. Yang emang ente pakai aja, udah gitu. Yang kiranya bakal mau dipakai coba ikhlasin dulu, kasih orang. Udah deh, ntar juga kalau saya mau tinggal beli lagi, nggak susah nyarinya, tinggal pergi tinggal beli. Tapi ternyata begitu aja setan goda kita luar biasa. Setan goda kita luar biasa, gitu. Karena kita diajarin untuk berbuat baik kepada orang meskipun orang tersebut tidak sesuai kebaikannya dengan kita. Yang dia kasih sama kita gak sesuai. Kemudian wa in asa'u alla tudlimu. Kalau mereka itu jahat sama kamu, jangan sekali-sekali kamu juga berbuat jahat. Jangan kita berbuat zalim sama diri kita sendiri. Karena sejatinya saat kita bersikap jahat sama orang, kita tuh nggak lagi zalim sama orang itu, sejatinya kita lagi zalim sama diri kita sendiri. Kita penuhi hati kita dengan dengki, kita penuhi hati kita dengan emosi, kita penuhin hati kita dengan kebencian dan amarah. Padahal dampaknya itu belum tentu dirasakan oleh orang. Pernah nggak kita ketemu sama orang? Kita udah ngomel-ngomel sama dia, dia selowok banget gak nyaut-nyaut. Diam aja, kita udah capek tarik urat, dia masih santai kayak gak ada apa-apa. Sebetulnya yang kayak gitu yang capek kita apa dia yang dengar? Kalau kamu marah sama orang, pas kedapatan orang yang kamu marah itu ternyata dia adalah orang yang slow, bodoh amat sama marahnya kamu, yang rugi siapa? Kita. Yang udah marah-marah, yang udah ngamuk-ngamuk, yang udah teriak-teriak, mereka nggak gubris kita, masya Allah. Jadi di sini kita belajar, jangan jadi bunglon. Jadi bunglon nggak enak karena cuma ngikutin warna sesuai dengan apa yang dia sentuh ya, kalau nggak salah bunglon. Itu nyentuhnya daun, dia berubah jadi warna hijau. Sama. Tapi kita harus punya pendirian. Jadi orang baik gak nunggu orang lain baik. Jadi pemaaf itu gak nunggu dimaafkan. Tapi cukup dirimu jadilah manusia baik dan mudah memaafkan. Tanpa peduli bagaimana balasan sikap terhadap orang lain terhadap kita. Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku punya keluarga, aku udah nyambung hubungan sama mereka, aku udah sambung hubungan sama mereka, tapi mereka tetap mutusin hubungan sama saya. Saya udah berbuat baik sama mereka, mereka tetap berbuat jahat sama saya. Saya udah baik, udah nyambung hubungan, udah buat baik, udah saya lembut sama mereka, mereka kasar sama saya. Saya ngomong baik nih, dibalas ngomongnya kasar. Saya berbuat baik, berbuat itu yang semestinya mereka nggak ambil pusing, mereka anggap bodoh saya. Saya nggak pernah dianggap, artinya keberadaannya nggak dianggap, baiknya nggak dianggap. Terus kebalikannya semua. Saya punya kerabat nih begini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya, kalau memang benar kamu yang kamu omongin itu, hati kamu jadi orang yang tetap baik di saat mereka jahat, kamu tetap menjadi orang yang lembut di saat mereka kasar, kamu tetap menjadi orang yang menyambung mereka di saat mereka mutusin hubungan sama kamu, kata Nabi SAW. Kalau emang kejadiannya kamu begitu benar, kata Nabi SAW, maka kamu akan tetap terus berada di dalam pertolongan Allah.
Sulit apapun kehidupan kita nih di dalam mengarungi jalannya hidup, sulit, iya, tapi pertolongan Allah akan tetap terus ada buat kita. Jadi bukannya baiknya orang itu selalu nguntungin kita, yang dicari itu adalah baiknya orang kita sama orang itu harus baik karena kita mau mendapatkan baiknya Allah. Jadi kalau orang nggak baik, kalau betul kata Nabi bilang yang kamu sampaikan ke saya, orang jahat sama kamu, orang tetap burukin sama kamu, orang tetap kamu sambung walaupun dia mutusin kamu, orang anggap kamu bodoh, kamu tetap sabar menyikapi mereka. Kalau benar kejadiannya begitu kata Nabi, nah, berarti pertolongan Allah akan tetap terus ada selama kamu tetap berbuat yang demikian. Ya, kalau dia tetap sabar, dia tetap kuat menyikapi itu semua, nah Allah bakal tolongin kamu. Kekuatannya dari Allah, sabarnya dari Allah, iya, kesanggupannya Allah Subhanahu wa taala yang topang, yang terus dorong. Adapun sikapnya orang yang enggak berubah-berubah, bodoh amat, urusan dia udah sama Allah. Dia yang bakal dihisap nanti sama Allah, dia yang bakal dipertanggungjawabkan nanti sama Allah. Orang udah datang minta maaf, orang udah berusaha berbuat baik, dia tetap berbuat buruk, berarti dia zalim. Nah, orang zalim nanti yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Tabrani juga meriwayatkan qala sahih ala syartul muslim afdalu sadaqah ala dzir rahim al-kashih ay alladhi yudmiru adawatuhu fi kashih ay hasrihi kinaya an batilihi. Wa ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam an tasilu man qata'ak wal Bazzar wa Tabrani wal Hakim sahahahu wa i'tarada bi anna fihi wahiyan thalatha man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al jannah bi rahmatih. Diriwayatkan pula katanya dibilang dari Al-Imam Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan sedekah yang paling utama. Kita kadang-kadang mau sedekah nih, kita mau tanya sedekah itu paling utama sama siapa? Adalah sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga yang memusuhinya. Sedekah yang paling utama kata Nabi SAW adalah bersedekah kepada seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang memusuhimu. Maka sedekahnya kamu kepada orang itu adalah sedekah yang paling utama. Kadang-kadang kita sama orang yang jahat kan kita ogah ngasih dia. Kalau bisa kita lewatin. Kita udah dari tahun ke tahun ngasih, boro-boro dianterin balik, boro-boro dibales. Makasih aja kagak. Lewatin. Padahal yang kamu lewatin itu sedekah yang paling utama. Udahlah dia keluarga. Berarti kan di sini kita tahu, kemarin juga kita udah bahas sedekah paling utama sama keluarga. Keluarga siapa kemarin kita udah bahas? Ibu. Pertama keluarga ibu, dari keluarga ibu baru keluarga bapak gitu. Keluarga agarib, kerabat yang paling utama kita sedekahin. Tapi dari segitu lagi ada yang lebih utama lagi. Sedekah sama kerabat, sama keluarga yang musuhin kita. Di situ ujian. Kenapa sih harus gitu-gitu amat? Iya, karena Allah dan Rasul itu mau ngajarin kamu gimana caranya nempah hatimu. Ibu pernah lihat besi yang kuat? Besi waktu mau ditempa jadi besi, dipanasin nggak? Sakit. Kalau kita lihat sifatnya api kan panas. Tapi untuk menjadi sebuah besi yang kokoh, dia harus ditempa dengan api yang panas. Dia nggak serta-merta jadi besi yang begitu aja. Manusia gitu juga. Kamu mau jadi manusia kuat, manusia yang sabar, mantap imannya, kuat takwanya, akar keimanan dan ihsannya menancap dengan kuat, maka kamu juga harus ditempa. Nah ini salah satu tempaannya. Kamu dibuat tahan banting, orang jahat sama kamu dibuat tetap kuat,
orang zalim sama kamu dibuat tetap kuat, bukan berarti hukum Allah itu gak adil. Tapi dia mau ngajarin kamu arti berdiri yang sesungguhnya. Ibu punya anak kecil di rumah, waktu anak kita baru lahir, bisa apa dia? Gak bisa apa-apa. Kemudian dia mulai bisa tengkurap. Awal-awal dia tengkurap, ngap apa kagak? Ngap, dia gak kuat, dia nangis, gak bisa balik badannya. Orang tua gimana? Biasa aja, dibalikin lagi tengkurap. Direbain sebentar, tuh anak bentar lagi tengkurap lagi. Kata orang tua apa? Emang begitu prosesnya. Habis dari tengkurap, dia belajar merangkak. Awal-awal ngerangkak, dia kejedot, dia kesandung, ya, kepleset, tangannya licin, nangis. Orang tua nganggapnya apa? Biasa. Kenapa orang tua nganggapnya biasa? Proses. Kata dia proses itu. Terus mulai perlahan dia belajar duduk. Duduk aja ngejeledak mulu berkali-kali. Iya apa enggak? Waktu dia belajar duduk ngejeledak, kepalanya kena. Orang tua bilang apa? Biasa proses. Dia mulai belajar jalan. Jalan tata tete, 1 langkah 2 langkah, baru 1 langkah jatuh, 2 langkah jatuh. Terus ibu yang punya anak, yang punya cucu begitu, panik kalau dia jatuh. Biasanya kalau kita ketemu ada yang terlalu panik, kita bilang lebay banget sih. Iya kan? Kenapa? Karena itu prosesnya dia. Itu proses anak untuk menjadi anak yang bisa berjalan pada akhirnya. Jadi jatuhnya, keplesetnya, benjutnya, kadang-kadang sampai berdarah misalnya, itu proses nyakitin tapi nguatin dia. Coba kalau ada orang tua yang sayang banget anaknya, nggak boleh tengkurap, jangan. Anaknya baru mau tengkurap, jangan, nanti sesek, jangan, katanya bilang. Gimana kira-kira? Anaknya bisa apa nanti? Apa ada anak yang kalau diatur begitu, dididik begitu, gedenya dia jadi bisa jalan? Gak ada. Kenapa kita manusia tumbuh dengan apa adanya begini? Karena kita difitrahkan dengan sesuainya, prosesnya diikutin. Hidup begitu juga. Saat kita beragama pun begitu juga. Proses dalam mengokohkan diri di dalam beragama itu juga diikutin, dibenci, udah pasti, dimusuhin, udah pasti, nggak ditegur, udah pasti. Pasti kita ngerasain tuh yang namanya begitu-begitu. Gejolak, orang cemberut, udah pasti. Toto nggak ditegur, nggak diajak jalan sama orang, udah pasti. Nah, tapi kamu mau jadi yang mana? Jangan ngerasain rasa sakit itu semua lalu kau nggak belajar apa-apa, atau memang dibiarkan aja prosesnya, biar tahu rasa sakitnya, biar tahu rasanya ditinggalin jalan sama teman-teman, biar tahu rasanya kalau ternyata orang baik yang kita selama ini baik sama dia, ya, tahu-tahu dia jahat sama kita, biar tahu rasanya. Bukan untuk kamu berubah menjadi seperti mereka, tapi kamu berubah untuk kamu menempa diri. Besi yang dipanasin nggak berubah jadi api, dia akan tetap menjadi besi. Begitu apinya udah memadam, apinya sudah meredak, dia dicelupin ke dalam air, dia tetap jadi besi. Kenapa kita manusia? Justru begitu ketemu sama yang namanya es, kita jadi es. Ada orang cool, nggak negor-negor, kita cool juga. Oh gak amat negor, dia juga negor-negor katanya. Begitu ketemu ada yang nyolotan, ada yang panasan orangnya, kita ikut jadi dia juga. Sama kan? Mirip. Bunglon tadi bilang enggak, tapi kita harus punya. Nanti manusia lebih baik daripada batu, lebih baik daripada besi, lebih baik dari semua kekuatan yang ada di sini. Lebih baik. Nah, oleh karena itu kita harusnya lebih kuat dengan apapun cobaan yang datang dalam hidup.
datang sama kita dijahatin sama orang, ya udah kurang lebih biasa dijahatin. Itu sebaik-baiknya sedekah. Ini kalau kita nanya sedekah paling baik, pengen ngobatin hati nih, pengen ngebersihin hati, gimana caranya? Cari, ada nggak keluarga yang julid? Ada keluarga julid? Kalau ada keluarga julid ya udah kasih, yang nggak usah banyak-banyak nih, ntar mau Ramadan kirimin korma, pelan-pelan gitu, ngasih hawa-hawa rahmat gitu, kirimin korma. Kalau ente bikin kolak lebih baik lagi. Ditolak? Korma ditolak? Nggak apa-apa kalau ditolak. Ente udah ngasih korma ditolak. Iya. Oh, ditolak korma. Coba ente besok kasih yang lebih mahal lagi. Tolak gak? Gitu. Toto ngasih korma ditolak. Coba kirimin yang lebih mahal. Pasti gak ditolak. Dikirim yang lebih mahal, gak ditolak. Iya, emang manusia gitu. Kalau aduh kita gak butuh nih yang begini-ginian. Iya. Makanya jadi orang tuh biar tahu syukur, dikasih apa aja sama orang tuh nerima. Kalau kita nerima dikasih korma, datang sama Allah nanti lebih dari korma. Apa yang paling kamu butuhin? Yang penting syukur dengan apa yang diberi. Gitu. Bukan juga jadi orang yang senang meminta. Minta-minta, kan kita udah tahu Nabi bilang senang meminta itu bikin orang itu gerah sama kita. Pada akhirnya orang menjauh dari kita, gak mau dekat-dekat sama kita. Semakin jarang kita meminta, hubub, kita akan dicinta. Ini orang gak pernah minta. Justru gak pernah minta, malah kita yang kasihan sama dia. Kasih deh, lebih deh. Jarang soalnya minta. Dibandingin namanya, no minta mulu. Beda. Yang satu minta sebulan 2 kali. Atau berapa dalam setahun sekian kali. Yang satu gak pernah. Sekali dikasih, nerima aja, rasanya mau double kasihnya. Percaya? Itu hukum alam. Rasulullah udah jelasin itu di dalam hadisnya. Berulang. Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhadu fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhud di dunia, Allah cinta sama kamu. Artinya nggak banyak maunya di dunia. Cukup aja sama apa yang Allah kasih. Tapi wazhad fima aidin nas, merasa cukup dari apa yang orang kasih sama kamu. Orang yang cinta sama kamu. Orang senang sama kamu. Ya Allah, ini orang dikasih apa aja senyum. Dikasih berapa aja senyum. Dikasih ini senyum. Dikasih itu senyum. Gak pernah kelihatan gak nerimanya. Makasihnya sampai makasih. Sampai napasnya gak kelar. Makasih. Besok rasanya pengen dikirimin lagi. Mau percaya sama saya? Daripada makasih cuman makasih ya, kirain kirimannya lebih. Toto segini. Kata yang ngasih bilang apa? Untung dikasih. Manusiawi itu. Yang kayak gitu manusiawi, makanya kita jangan begitu ya, dikasih berapa aja terima. Alhamdulillah. Udah gitu mau dikasih apa aja girang, masyaallah. Baik, kemudian inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi antusil mangqata'ak. Kenapa kita disuruh sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang mutusin hubungan sama kita? Karena kita mengikuti sabda Nabi antasil mangqata'ak. Kita suruh nyambung orang yang memutuskan dirinya dari kita, memutusin silaturahmi dari kita. Kemudian diriwayatkan dari Al-Bazzar wa Tabrani wal Hakim. Wa tarada bi anna fihi wahyan thalatha man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasiran wa adkhalahu al-jannah bi rahmatih. Dari Imam Bazzar dan Tabrani diriwayatkan ada 3 hal yang jika hal itu berada pada diri seseorang maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Artinya kalau 3 hal ini ada sama kita dihisapnya dengan mudah, masuk surganya juga dengan mudah, dengan izin Allah, dengan rahmatnya Allah. Apa nih yang 3? Galu
Wa ma hiya ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak wa ta'fu amman zalamak fa idza fa'alta dzalika yudkhilukal jannah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah 3 perkara yang kau sebut? Maka Nabi menjawab, tu'ti man haramak, yaitu memberi orang yang enggan memberimu, ngasih orang yang kagak mau ngasih kita. Tu'ti amman haramak. Kelihatan nih orang, kayaknya dia nih kalau bagi giniannya kagak bakalan, dia mah pelit. Nggak bakalan kita mah dibagi, nggak bakalan kita mah dikasih. Kalau sama dia, nah nih, orang yang begitu kamu kasih, berarti 1, memberi orang yang enggan memberimu. Tu'ti amman haramak. Wa tasil man qata'ak, menyambung orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Kedua, berarti yang pertama memberi yang enggan memberimu, menyambung orang yang memutusmu. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimimu. 3. Pertama, memberi orang yang enggan memberimu, menyambung orang yang memutuskan dirinya darimu. Kemudian yang ketiga, memaafkan orang yang menzalimimu. Kata Nabi, jika engkau melakukan 3 hal tersebut, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Masuk surga dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tu'ti amman haramak. Orang kagak mau ngasih kita, ogah. Dia mah kalau ngasih kita mah ogah. Kayaknya duitnya udah diharamin, hartanya kayaknya dia udah pernah sumpah, kayaknya dia udah biarin. Kita gak butuh sama apa yang dia beri. Yang kita perlu adalah pemberian Allah. Dan kepada orang-orang yang seperti itu, nahnu aziz, kita ini mulia. Kalau kita gak nunggu pemberian dia, tapi kita yang memberi dia, nahnu aziz, kita yang mulia. Makanya jadi orang itu jangan ngarep pemberian orang. Karena Nabi bilang, tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Kita ngasih berapapun, kita ngasih. Muhtaram, yang begitu terhormat, daripada yang begini. Bagi dong, bagi dong, begini. Nah, kata Nabi, yang ngasih lebih utama. Al-yadul uliya khairu minayadus sufla. Nabi kasih perumpamaan, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Karena kalau yang di atas ngasih, kalau yang di bawah meminta. Nada, kalau yang di bawah nada. Begitu. Dulu Ashabus Suffah, Nabi punya orang-orang susah di zaman Rasulullah SAW. Namanya Ashabus Suffah, kelompoknya itu. Community orang-orang miskin di zaman Rasul. Ashabus Suffah. Pernah gak Ashabus Suffah duduk di pinggiran Madinah sambil ngemis? Ashabus Suffah gak pernah ngemis. Bahkan waktu Nabi SAW mengisahkan tentang beruntungnya orang yang bisa berangkat umroh, beruntung orang yang bisa berangkat haji, beruntung. Mereka Ashabus Suffah ngomong, enak banget sih jadi orang-orang kaya itu, kata si Ashabus Suffah. Mereka bisa berangkatin orang haji, bisa ngasih makan orang, mereka bisa sedekah kapan aja mereka mau. Ya Allah, pahala mereka gede banget, katanya orang-orang Ashabus Suffah. Akhirnya subhanallah, Nabi tahu nih kalau mereka sedih karena mereka gak bisa mendapatkan pahalanya orang-orang punya, orang-orang kaya. Akhirnya Nabi kemudian bersabda, kata Nabi, likulli tahmidatin sadaqah, wa likulli tahlilatin sadaqah, wa likulli tasbihatin sadaqah. Nabi bilang, kamu tahu gak Ashabus Suffah, setiap kamu ngucap alhamdulillah itu terhitung sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu mengucap subhanallah itu terhitung sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu mengucap la ilaha illallah itu sedekah di sisi Allah. Tiap kali kamu ngelihat ada penghalang jalan, ada duri, ada paku, ada beling, apapun, ada sampah, ada plastik yang membahayakan, kamu pungut agar orang tidak terlukai, tidak sampai terkena dampak bahayanya.
ente pungut, kata Nabi, kamu dapat pahala sedekah. Oh, Ashabus Sufa gembira, bukan main. Oh, mereka bahagia, bukan main. Ashabus Sufa repot aja di pinggiran masjid. Yang satu tahlil, yang satu tasbihan, yang satu tahmidan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak boleh ngelihat sampah berserakan dipungutin. Gak boleh dia ngelihat ada duri menghalangi jalan dipungutin. Mereka betul-betul ingin mencari pahala sedekah. Mereka orang susah, tapi mereka pengen jadi orang yang izz. Mereka pengen memberi. Mereka pengen dapetin pahalanya orang bersedekah. Tahu-tahu pahala ini didengar sama orang kaya di zaman Rasulullah. Oh, katanya tahmid sedekah, tahlil sedekah, kulit tasbihatin sedekah. Oh, berarti baca tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah. Orang kaya ikutan baca, gak mau kalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang miskin protes sama Nabi, Rasul, enak banget dia. Udah kaya, pakai tasbihan lagi, pakai tahlilan lagi. Orang-orang Ashabus Sufa bilang. Rasulullah senyum, kata Rasulullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Udah, ente gak bisa protes lagi. Itu udah ketetapannya, kata Rasulullah bilang. Maka ini menandakan zamannya Rasul dulu, mereka tuh semangatnya memberi, bukan semangatnya meminta. Semangatnya mereka tuh ingin berkontribusi, ingin mengambil andil bagian daripada kebaikan. Kita ini mestinya jadi pelajar, jadi orang yang belajar sekarang. Di zaman kita sekarang gak separah zamannya Nabi dulu. Ashabus Sufa gak punya rumah, tinggalnya bareng-bareng, rombongan 70 orang. Kalau kita zaman sekarang mungkin lebih tepatnya kayak panti jompo. Panti jompo aja ada tempat, makan layak. Ini di zaman Nabi kagak, tapi mereka himahnya. Ma'ahad minhum, gak ada satu dari mereka menadah tangan. Mereka lapar, dia lapar, sampai datangnya makanan dia baru makan. Dan Rasulullah senang duduk sama mereka. Karena apa yang bikin Rasulullah senang duduk sama mereka? Mereka gak pernah menyulitkan orang lain. Kalau kita sekarang sebagian hal kayak gitu jadi profesi. Iya. Orang-orang yang kayak gitu nanti di dunia dia nggak malu begitu. Dia nggak malu pura-pura buntung kakinya. Dia nggak malu tangannya pura-pura sakit. Dia nggak malu pura-pura gembel di jalanan. Tapi nanti di akhirat, saat Allah hisab mereka, dari saking malunya mereka sama Allah, itu daging-daging yang ada di badannya jatuh satu persatu leleh. Bukan karena api neraka, tapi karena malunya mereka sama Allah. Karena di dunia Allah kasih mereka nikmat, tapi mereka masih minta. Mereka masih nada. Mereka bahkan pura-pura dan jadikan itu sebagai profesi. Na'udzubillah. Kita syukur. Ini 3 hal, kata Nabi SAW, memberi orang yang enggan memberi, menyambung orang yang memutusmu, memaafkan orang yang zalim sama kamu. Dengan 3 hal ini Allah bakal masukin kamu dalam surganya dengan rahmatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua ya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi fadilul a'mal. Faqala ya Uqbah sil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Zada al-Hakim ala wa man arada an yamuddu fi umrihi wa yabsutu fi rizqi falyasil rahimah. Wa Tabrani bi sanad muhtaj bihi alla adulluka ala akram akhlaqid dunya wal akhirah an tasilu man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Wa Tabrani anna afdalul fadail an tasil man qata'ak wa tu'ti man haramak wa tasfah man syatamak. Wal Bazzaz ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Kemudian diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi SAW, dia berkata, aku menemui Rasulullah. Aku datang menemui Rasulullah, lalu aku meraih tangan Rasulullah SAW, dipegang tangannya sambil dia berkata, wahai Rasul, katakan kepadaku tentang fawadilul a'mal. Bifawadilul
a'mal. Kasih tahu saya amal yang paling utama itu apa? Nah, kalau tadi kita dapat hadis itu, yang pertama tadi 3 hal tentang mudahnya hisab dan masuk dalam surga. Tapi begitu kita lihat redaksi hadis ini, sahabat datang nanya sama Rasulullah, amal yang paling utama itu apa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sambunglah orang yang memutusmu, berilah orang yang enggan memberimu. Sama hadisnya, maafkan orang yang menzalimimu. Hadis dengan redaksi yang berbeda, dengan tujuan atau makna yang sama, tapi pahala berbeda. Kalau tadi pahala yang pertama kita dengar, masuk surga mudah dengan rahmat Allah, hisabnya digampangin, dimudahin. Tapi kalau ini bagian dari fawadilul a'mal, amal paling utama. Jadi betapa besarnya tuh 3 amal tadi, menjadi orang yang menyambung kala diputusin, menjadi orang yang memaafkan kala dizalimin, menjadi orang yang tetap memberi kala orang lain menyetop dirinya untuk memberi sesuatu kepadamu. Gak dibalas gak apa-apa, gak diterima kasihin gak apa-apa, yang penting kita tetap kasih. Sama orang yang begitu, masya Allah. Ini salah satu bagian yang mengandung amal yang paling utama. Dan Hakim menambahkan, ingatlah katanya barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diingetin lagi sama Imam Hakim, yang pengen rezekinya diluaskan, maka tetaplah terus menyambung tali silaturahmi. Umur panjang, rezeki luas, kuncinya dengan silaturahmi. Ala adullukum, mau nggak kamu saya kasih tahu, kata Imam Tabrani, tentang akhlak dunia dan akhirat. Berarti akhlak adalah kesantunan. Kita kalau ngomong akhlak itu apa? Seperti budi pekerti, tata krama, ya. Di dunia dan akhirat, kalau kamu mau tahu apa itu akhlak dunia wal akhirat, wah, yang paling mulia yaitu menyambung orang yang memutusmu. Itu akhlak. Jadi jangan ngomongin itu tentang hati, tentang ini tentang akhlak dunia dan akhirat yang paling utama, nyambung orang yang mutusin kita, memberi orang yang gak mau ngasih ke kita, maafin orang yang zalim sama kita. Itu akhlak dunia akhirat yang paling utama. Jadi kalau andai kata nih kita hidup, akhlak kita gak banyak, gak macam-macam orangnya, tapi kita jadi orang yang begini aja. Nyambung orang yang mutusin kita. Kita gak banyak tingkah, gak banyak hal, gak banyak amal perbuatan. Amal akhlak kita mungkin barangkali sopannya, ya nih bukan orang yang nunduk melulu, bukan orang yang cium tangan bolak-balik sama orang tua. Biasa aja. Tapi hatinya bersih. Gak ada dendam. Orang zalim dimaafin, orang jahat dimaafin, orang gak mau ngasih dia kasih. Kadang-kadang kan keluarga gitu ya, dia ngasih. Ibu punya anak, kemarin saya ada yang curhat, Ustazah saya sedih, saya tinggal sama mertua saya, tapi heran deh mertua saya ngasihnya tuh sesuatu hadiah sama cucunya yang lain, padahal yang tinggal serumah tuh saya sama dia, yang ngurusin dia saya, sampai bikin anak-anak saya tuh sakit hati gitu ngelihatnya. Kenapa sih nenek kok sama itu baik banget, kenapa giliran itu datang diajakin pergi, diajakin jalan, padahal kita yang serumah nggak diajakin. Nah, gitu ya, namanya orang hidup pasti ada aja. Saya selama ini nggak pernah Ustazah ngajarin jelek pada anak saya, tapi anak saya yang sudah begitu dia mulai tumbuh dewasa, besar, dia yang melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa neneknya itu nggak adil, neneknya nggak sayang, dia merasa neneknya nggak sayang sama dia, sayangnya sama sepupunya gitu. Saya harus bagaimana Ustazah? Saya bilang tetap berbuat baik dan tetap bimbing anakmu untuk menjadi cucu yang baik. Terlepas neneknya bagaimana, arahan positifnya orang tua itu dampaknya sangat baik bagi anak nanti. Mungkin sekarang dia marah, mungkin sekarang dia kesal, tapi kalau kamu terus giring dia, saat dia tumbuh dewasa dia akan punya karakter yang tetap baik.
Tapi kalau dari sekarang anaknya kesel marah, ibunya juga ikutan kesel. Ibunya, ya sudah nenek kamu tuh emang begitu. Salah banget tuh ngomong kayak gitu. Sampai gede anaknya akan tertancap benci sama neneknya. Nenek saya nggak adil. Nenek saya jahat. Tapi kalau kamu bilang nggak apa-apa, kan kita tinggal sama nenek. Kalau mereka kan nggak tinggal, jadi nenek mungkin lebih kesian sama mereka. Nenek lebih perhatian sama mereka. Diberikan hal yang positif. Mungkin dia nggak terima saat itu. Hatinya tetap sakit, tapi kamu sudah menanamkan akar kebaikan sama diri anak kamu. Tapi kalau dari kecil dia kecewa, kamu tambahin kata-kata kecewa. Ya emang begitu udah deh, udah nenek kamu emang begitu udah deh, kita emang hidup berdua aja ya nak, kamu yang sabar ya nak. Gitu ya. Jangan gitu. Kita jangan begitu. Walaupun itu terasa pahit, gak enak di depan mata, kita ngeliat, kita ngerasain. Tapi lihat hukumnya Allah itu gak pernah berubah. Orang jahat akan ada masanya dia merasa nyesal. Tapi kalau orang tetap dididik baik, kamu sampai besar kamu akan jadi orang baik. Hati gak dendam, hati gak kotor, hati gak kesel. Ini akhlak santun yang paling utama. Dan di saat karakter itu tumbuh di dalam diri kamu tumbuh dewasa, justru barangkali keluarga kamu dulu yang musuhin kamu, yang benci kamu, yang gak demen sama kamu, dia yang berbalik baik sama kamu sekarang. Tapi itu proses. Itu proses. Jadi kita yang sabar. Kalau ketemu situasi seperti itu yang dibanyakin itu adalah sabarnya. Sabarnya dibanyakin. Baik, kemudian Wabnu Majah. Asra'ul khair thawaban, albir wasilatul rahim, wa asra'u syarri ububah, albaghi wa giyatul rahim. Wa tabrani ma min dhanbin ajdaru an yaj'ala Allah li sahibihi al-'ububah fi dunya ma'a man yaddakhir lahu fil akhirah ma'a qati'atur rahim wal khiyanah wal kadhib. Wa in a'jala al-bir thawaban li silatur rahim hatta anna ahlul bait la yakunanna fujrah fatamannaw wa yukthiru adaduhum idza tawasalu. Kemudian diriwayatkan lagi kebaikan yang paling cepat pahalanya. Kalau ente mau tahu, kebaikan yang paling cepat pahalanya itu adalah berbakti, taat, albir, berbuat baik kepada semua yang semestinya kamu berbuat baik. Pada Allah agamanya, pada Rasulullah selaku Nabi kita, pada orang tua sebagai orang tua kita, kepada suami selaku imam kita, selaku pasangan kita, kepada siapa lagi? Kepada semua guru, kepada semua sahabat, kepada semua tetangga, ya kepada sesama orang-orang majelis, albir, berbuat baik kepada semua. Ente tetap berbuat baik sama semua tanpa terkecuali. Itu pahala yang paling cepat ngedatangin apa namanya? Pahala kebaikan. Albir, bakti sama Allah, bakti sama Rasul, bakti sama suami, bakti sama orang tua, bakti. Kemudian silaturahim, menyambung hubungan ke keluarga. Ini pahala yang paling besar, yang paling cepat nyampe ke kita. Kemudian keburukan yang paling cepat juga siksaannya. Kalau tadi kebaikan yang paling cepat pahalanya balasannya, kalau sekarang keburukan yang paling cepat siksaannya. Itu adalah apa? Al-baghi, penolakan, pemberontakan, ketidakterimaan, ketidakridhaan, diginiin sedikit, nggak terima, berontak sama aturan, berontak sama ajaran, berontak sama syariat, berontak sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara hukum Allah, berontak. Maka ini yang begini, pemberontakan, penolakan, ketidakterimaan paling cepat bagi seseorang untuk mendapatkan siksanya. Kemudian wa qati'atur rahim,
mutusin silaturahmi, mutusin hubungan kekeluargaan. Itu paling cepat nanti dapat balasannya di akhirat. Dari sisi siksaannya. Kalau tadi kebaikan dari sisi balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, kalau ini balasan siksaannya Allah. Kemudian Al-Imam Tabrani juga meriwayatkan ma min dzambin ajdar, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksanya. Gak ada dosa yang lebih pantas disegerakan siksanya fid dunya, berarti belum di akhirat nih. Tidak ada dosa yang lebih lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi pelakunya di dunia. Serta enggak cuma di dunia, di akhirat dia juga masih punya simpanan nanti siksaan Allah. Jadi udahlah di dunia dia dapatnya cepat, di akhirat masih nyisa lagi siksaan dia jatahnya. Untuk siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memutusin silaturahmi. Di dunianya dia dapat kesiksa hidupnya. Di akhiratlah juga dia punya hitungan sendiri sama Allah. Nasallallahu salam wal afiyah. Itu jaga. Ini penghujung dari bab silaturahmi. Kalau memutusin silaturahmi, kita harus betul-betul jaga diri kita. Jangan sampai ada dari kita yang mutusin hubungan kekeluargaan. Yang ada harusnya kita ini sebagai penggerak silaturahmi biar tetap terjalin. Silaturahmi biar tetap terus berlangsung. Silaturahmi biar tetap terus terjaga. Kita harusnya jadi penggeraknya. Makin kesini anak-anak kita makin gak kenal keluarganya. Betul ya? Kalau dulu kita di orang tua kita biar siapa aja, bibi, paman, kita kenal. Diseret cium tangan, biar kenal, biar tahu. Sekarang anak-anak kita, anak-anak sekarang hidupnya hanya lingkungan dia saja, lingkungannya aja, dan dia tidak merasa perlu hormat kepada orang lain kecuali yang dianggapnya harus dihormatin aja. Itu neneknya, ibunya, bapaknya, paman-paman dari samping kanan kiri. Setelah selesai, yang lainnya enggak. Siapa? Enggak kenal. Siapa enggak kenal? Padahal dulu kita kenapa nih? Kita dari satu sama lain ngobrol bisa. Oh anaknya si ini. Oh iya tinggalnya di ini ya dulu ya. Tahu semua. Udah kayak yang punya nasab. Benar ya? Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena orang tua kita dulu sedang kenalin akrabnya, kerabatnya. Ini masih keluarga umi, ini masih keluarga abah. Ini dulu majidah atau nenek masih punya kekeluargaan. Tahu. Tapi kalau kesini mereka nggak tahu. Aduh siapa sih nggak kenal. Dan kita juga sebagai orang tua kurang menggerakkan. Bahkan terkadang sepupu sama sepupu aja sudah nafsi hidupnya. Masih bodoh amat, dia di mana? Enggak, kita jadi orang tua harus yang menjadi penggerak, yang narik kekerabatan paling utama. Jangan cuman kalau ada acara yang diselarasin itu warna kerudungnya doang. Ini kerudungnya sama nih, dress code semua. Siapa nih? Keluarga, anggota keluarga katanya dia bilang. Tapi padahal untuk kerudung doang yang selaras, hatinya mah kagak. Kita rapiin gak? Kita benahin pelan-pelan. Insya Allah silaturahmi tetap terus terjaga. Nah, gitu. Maka kita jaga. Itu dosa ugubah yang lebih pantas disegerakan siksanya kepada pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Serta pakai masih tersisa lagi. Disimpan siksanya di akhirat. Itu dengan apa? Orang yang mutusin hubungan silaturahmi, orang yang berkhianat. Khianat itu macam-macam. Dikasih amanat, kita orang kerja sama orang, dikasih amanat, pegang duit, jagain. Ini jangan sampai kepake, nggak amanat. Kepake nggak ngomong. Ditanya baru jawab. Itu nggak amanat. Hati-hati, itu ciri-ciri orang munafik. Diamanatin, ini biar cepat selesai ya pekerjaannya. Kalau bisa hari ini diselesain, iya selesai. Toto ngaret. 2 hari, 3 hari, itu ciri-ciri gak amanat.
Nggak boleh orang Islam punya sifat kayak gitu. Kalau bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jangan dikasih waktu begitu, kayaknya saya belum sanggup, kayaknya saya belum bisa. Lebih baik ngomong begitu daripada ngomong, iya bisa, tahu-tahu ngaret. Hal ini nggak amanat. Saya mau ngawinin, titip undangan, hal kecil itu. Tahu-tahu undangannya nggak sampai, yang nggak diundang itu, yang undangannya nggak nyampe gara-gara kita ngomong di rumah. Tumben si ini ngawinin nggak ngomong-ngomong, nggak undang-undang. Tumben dia dengan yang ngawinin, taunya undangannya udah sampai, nggak tahu hal. Ternyata pelakunya nih si khianat, yang kagak amanat, di dalam dititipin amanat. Makanya hati-hati. Itu baru perkara kecil. Jangan ngomongin amanat negara, amanat pemerintahnya itu. Orang khianat, urusan mereka. Kita ngomongin yang kecil-kecil aja. Amanat, suruh jaga. Ini jadi apa? Panitia majelis taklim ya majelis. Majelisnya belum kelar, orang belum pada beres ngerapin, dia udah pulang duluan. Datang paling terakhir, orang udah gelar tikar, udah gelar apa, dia baru nongol. Ya, ini sih kayak tamu. Bukan panitia, itu amanat. Ente waktu dikasih satu pekerjaan, ada amanah. Itu amanat, itu dijaga. Artinya bukan serta-merta panitia itu cuma kalung panitia. Terus ente kayak pagerayu di depan aja berdiri gitu. Ya. Diam aja. Ya kayak pagerayu diam aja. Ini panitia diam, badannya nggak bergerak. Jangan, kita itu kalau dikasih amanat, kita jalanin amanat kita. Kita kerjain, kita lakuin. Ini khianat gini, berarti di sini ada balasannya, di akhirat ada nyisa dosanya. Wal kadzib, bohong itu juga. Orang bohong biasanya pasti dibohongin lagi. Orang dusta ketemu pendusta lagi. Kalau dia suka bohong, biasanya orang lain bohong lagi sama dia. Dan seterusnya. Kamu ngibulin orang suatu saat ngibulin kamu. Dan begitu, di dunianya dia dapat, di akhirat juga dia dapat. Nasallallahu alaihi. Kemudian wa in a'jalal birri thawaban. Dan katanya disebut bakti ataupun kebaikan yang paling cepat juga pahalanya, yang Allah segerakan bagi pelakunya balasan di dunia dan di akhirat juga nyisa pahalanya. Siapa mereka? Silaturahim, si penyambung silaturahmi. Kita tahu umur itu udah dicatat sama Allah. Dari ruh ditiup, umur udah dicatat. Tapi subhanallah, salah satu amal yang bisa kita tambah umur, silaturahmi. Artinya itu balasan di dunia bukan? Di dunia. Rezeki udah dicatat sama Allah sebetulnya. Waktu ruh kita ditiup, ini fulan rezekinya gak kurang dari seperak, gak lebih dari seperak, gak kurang dari seperak yang udah Allah catat. Tapi ternyata di dunia bisa Allah lebihin dari kebaikan yang kita buat di dunia. Apa tuh kebaikannya? Salah satunya silaturahmi. Makanya di sini kita jaga nyambung hubungan silaturahmi. Walaupun kata dibilang di dalam keluarga kita tuh ada orang yang gak baik, orang jahat. Walaupun katanya ada anggota keluarga yang jahat, hartanya berlimpah, walaupun mereka dipenuhi dengan kenikmatan, gak apa-apa. Tapi bisa jadi yang jahat berubah, yang sengsara makmur. Atas dasar apa tuh kesengsaraan bisa makmur? Keberkahan silaturahmi yang terjalin di antara sesama. Nah, nikmat makmur hidupnya. Makmur itu bukan berarti kalau gara-gara silaturahmi nih keluarga yang kaya jadi ikutan kaya juga. Enggak, tapi dia kecipratan enaknya. Yang ini ketemu baik orangnya, ya Allah punya keluarga baik banget, ente kecipratan baiknya. Daripada punya keluarga jahat kecipratan jahatnya. Nah, nasallallahu alaihi biar Allah jaga itu semua. Mudah-mudahan ya Allah jaga silaturahmi antara kita sesama, ya, wabil khusus kepada segenap kerabat kita, keluarga kita. Insyaallah dari kajian yang sudah berminggu-minggu nih kita bahas tentang urusan silaturahmi, insyaallah kita bisa memperbaiki hubungan silaturahmi kita,
ya nanti di momen lebaran Bu. Kemarin udah lebaran kita nggak silaturahmi gara-gara takut gitu. Sekarang takutnya kurangin, silaturahminya jangan di stop, tetap jalan silaturahmi, ketemuin orang-orang tua, datengin ya rumah kita yang biasanya open house jangan dikunci lagi. Jangan mau kalah sama kuburan. Kuburan aja rame, rumah kita masa sepi. Lebaran kayak nggak ada apa-apa, kuburan rame. Kata ahli kubur yang nontonin kita, kesian kamu hidup di dunia sama orang banyak, tapi kamu ngurung diri di rumah. Kita udah di barzakh, udah nikmat, gak ada kayak kamu orang takut. Kita diketawain sama ahlu barzakh. Jadi yang sedang-sedang aja, takut yang sedang-sedang aja. Mau jaga prokes, jaga. Mau minta tamu datang pakai masker, minta tamu datang pakai masker. Tapi jangan putusin silaturahmi. Rumahnya tetap dibuka, masakannya tetap dimasak. Yang mau datang tetap dipersilahkan datang ya. Jangan nggak open house. Nggak open house dulu, maafin tahun ini nggak open house. Ya Allah sedih. Kalau umat Islam kayak gitu sedih, masa kita kalah sama yang kemarin bikin acara? Masa kita kalah sama yang kemarin yang merah-merah tuh? Saya nggak sebutin deh gitu ya. Dia nggak ada yang pada close door, tutup. Ada. Dia bikin acara dengan ketertibannya. Kita juga umat Islam bikin acara dengan ketertiban yang kita mau. Bikin, insya Allah silaturahmi terjalin terus. Ya. Sakit penyakit kita pasrahin sama Allah dengan ikhtiar yang kita punya. Mudah-mudahan wabah penyakit kita segera diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Umat Islamnya semua biar dikasih sehat, afiat, panjang umur dalam taat. Insyaallah Allah kasih keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah nih. Banyak kerabat kita yang sakit. Pertama Syarifah Fatmah binti Tal'at Al-Idrus dan Syarifah Salmah binti Abdullah Al-Attas dan juga Syarifah Mia Al-Attas dan juga untuk Ibu Lia Maulidiyah dan Ibu Sukimah ya. Ya juga Syarifah Zainah binti Taha Al-Haddad. Umi siapa? Mirsya. Siapa lagi? Hazim. Udah semua yang sakit-sakit. Syarifah Zainah, Huria Segaf, semua yang sakit-sakit semua, yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, insyaallah ditemukan semua obatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil basi anta syafi wa afiyatal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kull ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil izam as'aluka an takfina wa takfihum ya rab jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam sirrul Fatihah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah. Ya, walaupun hujan yang hadir tetap masya Allah. Mudah-mudahan pulang ke rumah selamat, sehat, afiat ya. Mudah-mudahan semua kebasahannya diganti sama Allah dengan kekuatan, kesehatan, keafiatan insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua berkat hadrah Basaudan. Ustaz Zid Haulain beserta segenap keluarga besar, rumah tangganya insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila ila hadratil mukarramah Al Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad bin Syekh Bakar bin Salim yang telah menerangkan daripada bab silaturahim. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga muamalah kita kepada keluarga terdekat kita yang tadi kita dapat ilmunya. Dekatkan, sambungkan tali silaturahim kita kepada keluarga yang memutus tali sambung silaturahim kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat bermuamalah juga kepada teman-teman majelis kita. Dengan wadah seperti ini kita hadir selalu bersama di majelis ilmu ini, tentunya terjagalah silaturahim kita yang baik. Ibu-ibu hadirat yang kami hormati, jangan lupa besok hadir di hari Sabtu di Banatumul Batul. Kita sama-sama akan membaca daripada Hadro Sayyidah Khadijah bersama guru kita Al-Mukarramah Al-Muhtaramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad bin Syekh Bakar bin Salim, yaitu waktunya hari Sabtu tanggal 12 Februari, waktunya jam 8 pagi, sekaligus dikaji kitab yaitu Al-Bushrah. Ya Bu ya, kita jawab insyaallah. Kita bertemu kembali di pagi hari di hari Sabtu di tanggal 12 Februari. Dan juga jangan lupa kita hadirkan juga diri kita untuk menuntut ilmu di dalam hadirnya di majelis-majelis ilim, yaitu Majelis Taklim Miftahus Sa'adah di Jalan Haji Hasan 1 Kalisari, waktunya pada hari Kamis pagi, waktunya jam 8 sampai dengan selesai, dan pada siang harinya hari Kamis besok di Majelis Taklim Hadijatun Nisa di gedung Dalail Khairat ya. Di Dalail Khairat yang beralamat di Cidodol. Ya, waktunya di Kamis siangnya pada zuhur, di Kamis paginya Majelis Taklim Miftahus Sa'adah di Kalisari. Kita ketemu berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan majelis ini sambil kita sebagaimana biasa kita menggalang dana untuk majelis ini dengan pembacaan selawat oleh Banatul Batul. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Fasirtu abdan mamlukan lahu. Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu. Khairal bariyah nazra ilayya ma anta
بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عداد طاشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول